Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Untuk anak-anakku kelas 10, hari ini kita bertemu kembali dalam pelajaran sejarah Indonesia kelas 10. Nah, hari ini berbeda karena hari ini kita akan bahas tentang penilaian harian KD 3.4 dan 4.4 tentang hasil-hasil dan nilai-nilai budaya masyarakat praksara. Jadi ini untuk kalian yang sudah menjawab, ya terima kasih. Kemarin ada memang ada beberapa evaluasi. Nah, kita bahas soalnya satu persatu. Oke, kita biasa ya, kalian masuk ke classroom kalian, kemudian ke tugas kelas, lihat di tugas kelas, misalnya ini kelas 10, kalian cari sejarah Indonesia. Nah, ini pertemuan yang minggu kemarin tanggal 21 Oktober ke-14. Kalian klik di sini pertemuan 14. Kemudian akan muncul form seperti ini. Pertemuan ke-14, penilaian harian KD 3.4 dan 4.4 tentang hasil-hasil dan nilai-nilai budaya masyarakat praaksara. Nah, kalian sudah baca semua, langsung kita next. Nah, ini pendahuluannya, kegiatan pendahuluan yang sudah kalian terapkan minggu yang kemarin. Berdoa dulu ya, sebelum belajar itu harus berdoa, kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian menyimak video motivasi. Nah, kalian tulis namanya, misal Pak Bagus, nama lengkap harus lengkap dan huruf K kita, misalnya Muhammad Bagus Wijaya, misal seperti itu. Kemudian kita pilih kelasnya, misal saya kelas IPS 1, 10 IPS 1. Jika kalian klik hadir, kemudian klik berikutnya. Nah, di sini ada penilaian KD 3.4. Kemudian di sini perintahnya adalah jawablah pertanyaan berikut dengan tepat. Nah, kita ke nomor yang pertama. Masyarakat praaksara pada masa perundagian sudah mengenal sistem kepercayaan yang terbukti dari ditemukannya alat pada gambar berikut yang berfungsi sebagai, ini alat apa kira-kira? Jadi ini namanya adalah logam, nekara perunggu ya, yang terbuat dari logam. Nah, buat apa sih? Apakah alat pemanggil hujan, atau yang B alat memanggil dewa, atau yang C alat memanggil roh nenek moyang, atau yang D alat memanggil dewi kesuburan, atau yang E alat memanggil roh halus. Kita bahas ini yang pertama ya. Jadi peninggalan logam perunggu ini berbentuk semacam genderang. Ini seperti genderang, tetapi bukan itu. Berupa dandang yang tertelungkup berbentuk semacam pinggang pada bagian tengah. Ini ada pinggangnya ya, kayak ada pinggang manusia, dan bagian atas yang tertutup, ini tertutup. Nekara merupakan artefak suci bagi masyarakat di zaman praaksara. Di Indonesia, nekara hanya digunakan untuk upacara-upacara tertentu saja, antara lain untuk memanggil arwah roh nenek moyang. Kemudian genderang perang atau pemanggil hujan. Apakah di antara jawaban ini ada? Kira-kira ada nggak? Oh ada, di sini ada alat pemanggil hujan. Kita klik saja. Kemudian kita beralih ke nomor 2. Teknik peleburan logam sudah dikenal oleh masyarakat praaksara pada masa. Nah, masih berkaitan dengan nomor 1. Ini masa peleburan logam itu pada masa apa? Nah, kita bahas. Jadi teknik peleburan logam pada masa perundagian ada enggak di situ? Oh, ada langsung. Ya, seperti kita ketahui, masa perundagian adalah zaman yang mana manusia telah mulai mengenal cara atau teknik pengolahan logam dan sejenisnya. Sebenarnya ada 2 teknik. Yang pertama ada namanya teknik ecir perdu dan teknik bivalve. Apa itu ecir perdu? Nah, ini teknik ini menggunakan lilin sebagai cetakannya. Nah, pertama, jika kamu pengen menggunakan teknik ini, kamu harus membentuk benda yang kamu inginkan dengan menggunakan lilin.
Setelah kamu membentuk lilin tersebut, kamu harus membungkusnya lagi dengan menggunakan tanah liat. Nah, itu teknik ecer perdu. Kemudian ada yang namanya teknik bivalve. Untuk teknik yang satu ini manusia masih memanfaatkan batu sebagai medianya. Dengan menggunakan dua buah batu yang telah dibentuk bagian tengahnya, kedua batu tersebut lalu disatukan dengan ikatan sebuah tali. Selanjutnya logam yang sudah mencair maksudnya ya, sebelumnya kamu masukkan ke dalam dua buah batu tersebut. Saat logam sudah mulai tidak panas atau mengeras, kamu bisa membuat. Nah, itu ya teknik ecer perdu dan bivalve. Yang keduanya ini merupakan teknik peleburan logam pada masa perundagian atau masa logam. Kemudian kita yang beralih ke nomor 3. Kehidupan manusia purba pada masa berburu dan masa meramu yang masih sangat tergantung pada alam sekitar disebut apakah sedenter, food gathering, menetap atau food producing atau nomaden. Nah, ini kehidupannya disebut apa? Berburu dan meramu yang sangat tergantung. Jadi di sini ada dua istilah asing namanya food gathering dan food producing. Nah, disebut pengumpulan makanan biasanya pada masa praaksara, zaman ketika manusia hanya bergantung pada alam. Jadi kita bisa jawab, jawabannya adalah B, yaitu food gathering. Kalau food producing beda lagi lawannya. Zaman ketika manusia sudah lebih bijak daripada zaman food gathering, maksudnya di mana mereka tidak hanya mengambil tetapi ikut merestorasi atau memperbaiki dengan cara producing atau memproduksi sendiri gitu loh. Kemudian kita ke nomor yang keempat, alat yang tidak digunakan manusia purba pada masa berburu tingkat sederhana adalah tingkat sederhana. Jadi di sini ada ada kapak persegi, kapak alat serpih, alat perimbas, kapak genggam dan chopper. Di sini yang tidak digunakan. Nah, di sini lihat. Alat yang digunakan adalah batu besar dan kasar. Batu besar dan kasar. Nah, ditemukan manusia berburu kapak batu penetak. Benar ya, penetak batu benar ya. Primitif neolit. Nah, yang tidak digunakan adalah chopper. Kenapa kok chopper? Chopper ini kapak genggam yang biasanya sudah ada ukir-ukirannya sehingga dia cenderung pada tingkatan manusia purba yang tingkat lanjut, bukan tingkat yang sederhana. Kalau sederhana, alat-alatnya masih sangat kasar, masih berupa kapak persegi, kapak serpih, ada kapak perimbas dan kapak genggam. Dan alat-alat ini hanya dipakai, maksudnya alat-alat ini digunakan dan diproduksi memanfaatkan yang ada di alam. Kemudian nomor 5 tentang perhatikan data di bawah ini. Berdasarkan data di atas, fosil yang termasuk ke dalam temuan di situs Trinil adalah 1. Fosil pohon jeruk purba, 2. Fosil pohon salam, 3. Fosil Homo sapiens, 4. Fosil batuan Caledon, 5. Fosil Pithecanthropus erectus. Jadi Trinil, kita kalau yang tidak tahu Trinil itu apa? Nah, Trinil itu adalah situs paleontropologi di Indonesia yang sedikit lebih kecil dari situs Sangiran. Tempat ini terletak di Desa Kawu, Kecamatan Kedunggalar, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Jadi Trinil itu tempatnya di Ngawi, Jawa Timur. Itu merupakan situs purba. Nah, kira-kira 13 km sebelum pusat kota Ngawi dari arah Solo. Trinil merupakan kawasan di Lembah Bengawan Solo yang menjadi hunian kehidupan purba. Jadi manusia purba itu suka hidup di sekitar sungai karena sungai merupakan sumber penghidupan bagi manusia purba. Tepatnya pada zaman Pleistocene Tengah sekitar 1 juta tahun yang lalu.
Nah, apa yang ditemukan di Trinil? Ternyata di Trinil itu ditemukan manusia purba Pithecanthropus erectus pada 1893 oleh Eugene de Bois. Adakah di sini? Oh, ada. Jadi kita lock yang nomor 5. Yang B dan A itu salah. Jadi kita punya jawaban C, D, dan E. C, D ya. Nomor E juga salah. Ya, kemudian fosil pohon jeruk purba dan fosil pohon salam di situs Trinil. Jadi Homo sapiens salah, berarti 3 juga salah. Jawabannya adalah 1, 2, dan 5. Jawabannya D. Kita ke nomor 6. Ini masih sama yang dengan nomor yang 3 tentang kehidupan manusia masyarakat masa bercocok tanam. Nah, apa itu manusia bercocok tanam? Ditandai oleh apa? Ya pasti bercocok di ladang, tapi yang lebih spesifik apa di situ? Jadi mereka sudah hidup menetap, memiliki tempat tinggal yang tetap. Ya, belum ada perdagangan. Ya masih mengumpulkan makanan, tetapi yang lebih spesifik, yang lebih benar yaitu memiliki tempat tinggal. Kemudian yang nomor 7. Nah, ditemukan lukisan di dalam gua-gua peninggalan manusia praaksara menunjukkan apa? Jadi ini ya, ada gua, kemudian di situ ada lukisan tangan. Ada tangan di apa ya? Istilahnya ditempel menggunakan warna-warna yang baik tanah maupun tanah merah dan lain sebagainya. Nah, lukisan gua adalah coretan, lukisan atau cap yang terdapat di dinding gua atau tebing yang dibuat oleh orang-orang purba sebagai medium untuk menyampaikan pesan atau catatan peristiwa. Artinya, kalau kita menyampaikan pesan kepada orang, artinya itu merupakan tanda atau kehidupan sosial, interaksi sosial. Di sini ada enggak? Kehidupan berburu dan bercocok tanam, tidak. Bertani dan berternak, tidak. Kehidupan budaya dan ekonomi, kurang tepat. Kehidupan sosial budaya, nah ini bisa. Kemudian kehidupan sosial dan ekonomi. Nah, ekonominya bukan ya. Jadi gambar di gua-gua itu menunjukkan kehidupan sosial budaya karena gambar itu diperuntukkan untuk menyampaikan pesan atau catatan-catatan peristiwa. Jadi di sini loh saya pernah tinggal, di sini loh pernah ada manusia gitu loh. Seperti itu. Kita ke nomor 8. Nah, ini sama dengan jawabannya kita bisa cari di nomor yang kedua. Nah, pada zaman logam, Indonesia telah mengenal teknologi baru yaitu teknik. Nah, kita sudah tahu tadi nomor 2. Jadi ada 2 teknik peleburan logam pada masa perundagian yaitu ecer perdu dan teknik bivalve. Gampang ya, di sini sudah kelihatan jawabannya. Kemudian nomor 9. Nah, tiang tugu batu besar yang berfungsi sebagai tanda peringatan suatu peristiwa atau sebagai tempat pemujaan roh nenek moyang disebut menhir. Kemarin jawabannya dolmen itu salah ya. Jadi saya revisi untuk nomor 9 jawabannya adalah menhir. Apa itu menhir? Menhir berasal dari bahasa Celtic men yang artinya batu dan hir yang berarti panjang. Jadi arti menhir adalah batu panjang. Fungsinya apa? Sebagai sarana pemujaan terhadap arwah nenek moyang, tepat ya. Sebagai tempat memperingati seseorang yang telah meninggal. Sebagai tempat menampung kedatangan roh. Sebagai penolak bahaya. Jadi jawabannya adalah menhir. Kemudian asal usul dan perkembangan kehidupan awal masyarakat Indonesia dapat dipahami melalui. Nah, jadi ketika kita pengen paham asal usul nenek moyang kita dan sekaligus perkembangan kehidupan awal. Jadi tidak hanya asal usul. Kalau asal usul kita bisa cari dari benda-benda kuno di museum atau fosil artefak. Tetapi kalau kita membahas tentang perkembangan kehidupan awal masyarakat, kita harus
sekaligus untuk asal-usulnya kita harus bisa mencarinya pada peninggalan-peninggalan berupa kebudayaan. Ini semuanya sebenarnya bisa. Tetapi yang lebih valid sumber utamanya yaitu peninggalan-peninggalan kebudayaan. Kalau di sini ada asal-usul dan perkembangan kehidupan awal masyarakat Indonesia. Nah, itu untuk KD 3.4. Jadi sekarang kita next aja, kita untuk penilaian 4.4 menyajikan hasil-hasil nilai budaya masyarakat prasara di Indonesia dan pengaruh kehidupannya di lingkungan terdekat dalam bentuk tulisan. Jadi kita disuruh untuk mendefinisikan atau menganalisa. Ya, di sini ada gambar, disajikan gambar peninggalan masa prasara. Jadi di sini ada gambar. Kira-kira ini gambar apa? Kalau kita mendeskripsikan, ini adalah gambarnya punden berundak. Kalau kita definisikan punden berundak adalah salah satu hasil kebudayaan pada masa batu besar atau pada masa megalitikum. Punden berundak berupa bangunan bertingkat tersusun atas batu-batu yang dihubungkan tanjakan kecil sebagai tempat pemujaan roh nenek moyang. Nah, itu bisa jawab seperti itu. Dan lain sebagainya. Nah, kemudian di sini ada analisislah pengaruh dalam kehidupan masyarakat. Jadi ada pengaruhnya. Apa pengaruhnya? Punden berundak merupakan budaya asli Indonesia. Jadi undak-undakan ini, anak ada tangga ini kita tidak bisa menemukan di luar negeri. Karena model bangunan seperti ini yang hanya kita bisa temukan hanya di Indonesia saja, karena ini merupakan budaya asli Indonesia. Nah, punden berundak ini dapat ditemukan di Candi Borobudur. Jadi ini merupakan alat pemujaan, kita bisa temukan di Candi Borobudur. Pengaruhnya ada di Candi Borobudur yang merupakan hasil akulturasi budaya lokal, budaya Hindu-Buddha pada candi. Pengaruh punden berundak juga dapat dilihat bangunan-bangunan masjid di mana terdapat punden berundak pada tangga yang tersusun mengelilingi utama. Ternyata tidak hanya di candi saja, di masjid pun ada. Ada juga di monumen nasional ada. Ternyata punden berundak ini juga digunakan pada bangunan monumen nasional. Nah, itu kita bisa jawab. Nah, kita copy saja. Copy, kita jawab di sini. Nah, itu saja ya pembahasan untuk penilaian harian KD 3.4 dan 4.4. Kita coba lihat berapa kita lihat skor. Nah, kita nilai 100 kan. Kenapa kok 200? Karena yang esai nanti saya cocokkan sendiri. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.